Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang sholih dan sholihah, apa kabar antum semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Teman-teman, hari ini kita akan belajar BSI tentang wudhu ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang toharoh atau bersuci, cara mensucikan najis ya, mensucikan hadas ya teman-teman. Maka hari ini kita akan belajar tentang wudhu ya. Dengarkan penjelasannya berikut ini ya. Bina Saksiyah Islamiyah edisi Fikih Wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Menurut istilah artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak sholat wajib berwudhu ya teman-teman. Wudhu ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita tidak berwudhu maka kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat ya, karena kita masih berhadas kecil. Ya, misalnya kita setelah BG atau buang air besar atau buang air kecil atau tersentuh ya antara ihwan dan ahwa tanpa alas, maka itu menyebabkan kita berhadas kecil, sehingga kita harus berwudu dulu ketika kita ingin melaksanakan sholat. Rukun wudu atau fardunya wudu adalah kewajiban yang harus dilakukan saat sedang berwudu ya. Jadi harus dilakukan. Kalau ditinggal berarti wudunya tidak sah teman-teman ya. Rukun wudu ini ada 6 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah niat ya. Niat ini dibaca ketika kita memulai mengambil air untuk membasuh muka. Jadi ketika kita membasuh muka kita ya, basuhan pertama itu kita sambil niatkan di dalam hati ya teman-teman. Boleh sebelum kita membasuh mukanya kita lafazkan dulu, kita ucapkan dulu bacaannya. Kemudian ketika air mengalir di muka kita, kita niatkan di dalam hati kita ya. Nah, bacaannya apa teman-teman? Kita ingat kembali ya niatnya ya. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi ya. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya kita niatkan di dalam hati ya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka. Jadi sambil kita tadi membasuh muka yang pertama ya teman-teman, kita niatkan di dalam hati. Kemudian apa saja yang dibasuh di muka itu adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut ya. Jadi di mana tumbuh rambut kita lihat ya. Di kepala kita hingga bawah dagu kita, di bawah dagu dibasahkan ya teman-teman. Kemudian dari telinga kanan ke telinga kiri, di situ juga ada batas tumbuh rambutnya, di situ kita basahi semuanya. Alangkah lebih bagus lagi kita lebihkan sedikit ya, supaya kita yakin bahwa bagian muka kita atau wajah kita itu sudah sempurna terkena air semuanya, termasuk di sela-sela alis kita ya. Misalnya alisnya tebal, maka harus benar-benar digosok ya supaya airnya meresap ke dalam kulit kita. Kemudian di bawah hidung juga ya teman-teman, di antara bagian-bagian mata kita itu disempurnakan, kita sapu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jadi termasuk di sela-sela jari dan di bawah kuku ya. Di sana harus kita sempurnakan, dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri ya. Selanjutnya adalah mengusap sebahagian kepala.
Nah, rambut yang kita basuh ya, kepala itu sampai meresap ke kulit kepalanya. Jadi terasa gitu ya teman-teman ya, terasa di kulit kepala kita basah ya. Nah, di situ kita rasakan ya, kita basuh di sana. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi mata kaki, nah di situ harus kita basahi. Alangkah lebih baiknya kita lebihkan sedikit ya. Tapi jangan juga sampai ke atas paha, misalnya terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah, jadi lebihkan sedikit saja, termasuk di sela-sela jari dan di bawah-bawah kuku ya. Nah, jari-jari kaki ya, kita bersihkan di sana, kemudian di bawah kuku-kuku kita juga. Terakhir adalah yang keenam, tertib. Tertib artinya berurutan dari awal sampai akhir, termasuk ketika kita ingin melaksanakan sunnah-sunnah wudhu, misalnya berkumur ya, memasukkan air ke dalam hidung, telinga dan lain-lain ya, itu harus kita lakukan tertib ya. Tertib artinya berurutan dari awal sampai akhir. Untuk sunnah wudhu nanti insya Allah akan kita bahas pekan depan ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan rukun wudhu kita hari ini, artinya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ketika berwudhu ya. Semoga amal kita adalah amal yang baik atau namanya ihsanul amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So, semangat menuntut ilmu ya. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة